Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Marami. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu tokoh maksudnya dari Bani Umayyah. Nah, saya menjelaskan atau menceritakan tentang tokoh yang bernama Ibnu Bajjah. Teman-teman pasti tahu, ini salah satu tokoh terkenal karena dia termasuk ilmuwan muslim. Jadi Ibnu Bajjah ini bernama nama panjangnya itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asyahid bin At-Twariji bin Bajjah. Dia adalah seorang astronom, terus fisikawan, terus filsuf, musisi, dan segala macam, banyak lah ya. Jadi beliau adalah seorang astronomi, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, botanis, sastrawan, dan ilmuwan muslim Andalusia. Beliau ini terkenal di barat dengan nama latinnya Ampelage. Avem Page. Nah, beliau lahir pada tahun 475 Hijriah di Zaragoza, Spanyol, dan beliau meninggal pada tahun 533 Hijriah di Fez, Maroko. Dia berkebangsaan Andalusia. Tokoh yang terinspirasi dari beliau ini ada 3, yaitu ada Ibnu Tufail, terus ada Al-Biruji, dan Ibnu Rushd. Pemikiran beliau ini memiliki pengaruh yang sangat jelas dan sangat luas pada Ibnu Rushd dan Albertus Magnus. Beliau juga menulis beberapa komentar Aristoteles. Beliau juga dijuluki Al-Wazir Al-Hakim. Al-Wazir Al-Hakim di sini nih, atau menteri yang ahli hikmah. Pemikiran filosofinya tercermin dalam risalah Ittisal al-Ag bil Insan, atau bahasa Indonesianya itu risalah tentang keterkaitan intelek dengan manusia, dan kitab Tabirul Mutawahhid karyanya yang bertahan adalah Kitabun Nafs, atau buku tentang jiwa. Karyanya yang bertahan sampai sekarang ya kawan-kawanku sekalian. Karya beliau juga berpengaruh di dunia barat intelektual, sehingga balik lagi ke semula, beliau ini dikenal dengan Divan Page. Nah, selanjutnya ada 3 hal yang berpengaruh di kehidupan beliau ini. Bukan berpengaruh tapi berkaitan dengan kehidupan beliau ini. Sebelumnya saya sudah spoiler ya dari salah satu 3 yang berkaitan ini. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pemikirannya dan kitab karangannya. Gagasannya tentang jiwa dan falsafah dibahas dalam bahasa Latin dan Ibrani. Ibnu Rushd mengakui dalam bukunya Tahlil Kitabun Nafs bahwa apa yang ia nyatakan tentang pikiran adalah pandangan Ibnu Bajjah dan filsuf muslim sebenarnya secara kritis. Yang kedua adalah kitab tentang jiwa, memberikan penjelasan tentang tentang sifat jiwa di bawah 11 bab yang masing-masing dimaksudkan untuk maksud tertentu atau untuk menjelaskan dimensi tertentu. Kitabun Nafsi Ibnu Bajjah adalah risalah filosofis tentang psikologi. Dan yang terakhir adalah pembahasan jiwa. Pembahasan jiwa
dalam Kitabun Nafs, Ibnu Bajjah memaparkan analisis psikologi yang dinamis. Pengetahuan adalah anugerah yang tidak datang dengan sendirinya. Ibnu Bajjah membahas teori tentang pengetahuan, jiwa, kenabian, dan penciptaan. Dari semua bahasan yang saya bahas ini, kesimpulannya adalah Ibnu Bajjah ini memiliki 3 keterkaitan, yaitu dalam pemikiran dan karangannya, dan yang kedua ada jiwa, ilmu kitab tentang jiwa, yang ketiga adalah pembahasan jiwa. Ibnu Bajjah ini lahir di Zaragoza, Spanyol pada tahun 475 Hijriah, dan beliau meninggal pada tahun 533 Hijriah di Maroko, tepatnya di kota Fez. Karya-karya Ibnu Bajjah ini yang masih terkenal sampai sekarang yaitu buku tentang jiwa yang biasa dibilang Kitabun Nafs. Dan tidak lupa Ibnu Bajjah ini biasanya dikenal dengan nama lain, yakni Divang Page. Oke, sekian dari saya, Walia Muharrami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak salah kata serta banyak salah materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.